yang ada cuman gudang, ya udah kita jadiin gudang itu ala kamar kos gitu. Mirip kayak ya, bukan mirip lagi tapi bener-bener kayak kamar kos asli. Ya kok bayangin ya, triplek lebar, tangganya cuma seuprit. Kalian ngangkatnya tapi ngangkatnya yang vertikal gitu ya? Iya. Ya. Oke, selamat datang lagi di Ngopi, teman-teman. Gak kerasa ya? Iya, nggak kerasa. Udah 2 episode. Iya, 2 episode loh. Gokil. Dengan baju yang sama, Baju yang sama, nambah satu. nambah 1. Iya. Karena kita sekali tapping langsung 2. Benar. Gitu. Oke. Produktif sekalian deh. Anda berdua maksudnya? Ya, karena kita yang penting biar bisa monetize. Ngejar 3.000 jam tayang, bro. Yoi, bro. Oke, kali ini kita akan membahas tentang film lagi di Ngopi, ngobrol film. Oke, jadi masih dengan orang yang sama. Sebenarnya harusnya kita berempat ya. Kita harusnya berempat. Yang satu lagi karena sibuk banget kuliah ya. Benar. Aduh, susah banget nyari waktu yang pas untuk kita syuting berempat sebetulnya. Teknik bro. Karena teknik tuh bro. memang susah banget ya. Kebetulan ya nantilah kalau kita ada waktu bareng nanti kita syuting berempat lagi gitu sih. Nah, kali ini kita mau ngobrolin yang agak spesial di episode ini ya. Apa itu? Apa tuh? Nah, kita berdua ini kan kebetulan anak film dengan satu teman kita yang bukan anak film. Jadi kita mau lihat sudut pandang pembuatan film atau produksi film dari orang yang pelaku film dan orang bukan pelaku film, hanya penikmat film itu gimana? Yang pertama dari mungkin dari apa nih? Pre-production. Dari pre-productionnya dulu. Nah, pre-production. Menurutmu gimana deh? Pre-production tuh apa aja yang perlu disiapkan menurutmu aja? Iya. Setaumu deh. Feeling aja, feeling. Kalau pre-production pastinya pelaku filmnya ya, aktornya, tools segala macam, kamera, mic, lighting dan segala macamnya. Aku nggak tahu. Oke. Terus mental dari yang bikin film juga. Gimana tuh maksudnya mental yang bukan bikin film? Itu gimana? Maksudnya gini, kalau bikin film ini kan pasti beban gede kan, Oh ya, beban gede kan. beban mental. Nah, kan kita pasti kayak ditampar, nanti ada trouble ini, ada trouble ini. Oke. Oke, hambatannya. Ya, ada hambatannya. Nah itu sebagai orang yang bikin film kan itu harus benar-benar gimana kita harus improvisasi, benar-benar kita gimana buat nyelesain masalah itu gitu. Menurutku gitu. Oke. Menurut kita deh sekarang Menurut kita, pre-production itu gimana? Menurutku gini ya, menurutku tadi sudut pandang dari orang yang penikmat film. Sekarang jadi dari sudut pandang pelaku film. ya Menurutku pre-production itu sangat amat krusial ya. benar Karena- karena awal dari pembentukan sebuah film itu adalah pre-production pastinya. Jadi mulai dari scouting lokasi, scouting talent, terus Kita cari kru iya, juga cari kru. yang pas siapa aja dan yang mau. alat-alat itu yang paling krusial karena kalau di pre-production itu pasti kan ada namanya budgeting. Wah, Nah, itu dia itu budgeting. menurutku yang paling krusial di situ ketika kita misalnya dikasih budget kurang lebih 14 juta. Kita harus bisa nyari barang yang Sebaik mungkin dengan budget segitu gitu. dengan budget seminim mungkin. Itu Seminimal gimana mungkin. caranya? Jadi gimana caranya kita bisa mengkonversikan budget tersebut menjadi suatu hal yang paling maksimal Nah, di budget tersebut tapi ya. Ya jangan harap kita dikasih 15 juta tapi pengen filmnya kayak film 2M gitu, nggak bisa dong. bisanya 2M. Makasih, Mas. Makasih, Mas. Sering ya, Mas? Sering nih kayaknya pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Aduh. Terus lanjut ke abis pre-production itu adalah produksi di mana kita syuting di lokasi. Benar. Kita ya kita ribet-ribetnya lah di situ ya, ada install lighting,
kamera, Bener. tiba-tiba kamera lensanya lupa ke bawah, misal mikrofon lupa ini dan lain-lain. Baterainya habis, baterainya kurang, bahkan Kurang. pernah itu baterai Nah. kurang. Tapi yang paling sering sih ini, Vis. Budgetnya kurang. Iya. Paling sering. itu nomor 1 adalah Karena kita nggak ada sponsor ya, tolong sponsor Iya. kalau ada yang mau. Tolong Kopikonya. tolong Kopiko sini Masuk masuk. Kopiko ya. Ya walaupun di tempat sosis tapi Ya, Kopiko Kopiko. Aku mau dong. Kita Kopiko dulu, Bro. Kopiko biar melek ya Ra. Kita Biasanya kalau aku minum ini permen ini langsung 2. oh nggak apa-apa, langsung dua boleh kok, boleh. Udah ambil. Oh, udah ambil kok, keren. Kita makan dulu Kopiko ya. Makan dulu. Ayo masuk sini. Masuk. Kalau nggak Kopiko minimal Red Bull nggak apa-apa deh. Enggak itu enggak minimal lagi. Red Bull yang mana? Red Bull. Oh, Rating minuman, D. bukan yang satunya toh. Yang satunya kan. Kamu jangan bikin kita potensial ketangkap lah. Besok kalau misal ini ya, kalau nanti ada episode ketiga, kita harusnya berempat. Cuma kalau kita nanti balik berdua lagi ya itu berarti satunya ketangkep, udah gitu aja. Ya. Oke, lanjut ke production. Gimana? Menurutmu produksi film itu gimana, syutingnya gimana, orang-orangnya gimana, menurutmu itu gimana? Kalau untuk orang-orangnya pastinya Kamu kan belum pernah ikut syutingan sama sekali ya? belum Ya, sama sekali yang proper belum ya? belum pasti itu enggak sih, harus pertama dari kemampuan beraktingnya. Dia harus all out lah di situ. Oke. Yang kedua chemistry antar pemain. Kalau aku bisa ambil contoh Reza Rahadian sama BCL, itu kan mereka berpasangan itu nggak cuma di satu film doang kan. Oh ya, banyak film ada di Rudy Habibie, terus di mana lagi ya? Pasutri Gajah ya terakhir itu. Di My Stupid Boss ya juga nggak sih? Ya, Ya. tapi bukan sebagai suami istri, tapi sebagai atasan dan asisten nggak sih waktu itu? Aku lupa lah. pokoknya bosnya. Ya, Si jelas. Rezanya si bos. Jelas itu. Nah, terus dari kita nih, Fis. Oke. Seorang sineas. Produksi nih. Oke. Produksi itu yang paling ribet pertama udah jelas instalasi alat. Karena itu mulai kita awal banget itu nata lighting, kamera, masang semuanya. Belum lagi nanti ada latihan talent, bahkan misalkan kita ada ngerasa kurang di satu dialognya diubah lagi kayak gitu. Diulang lagi kayak improvisasi. Tapi menurutku yang paling susah adalah ini, kita bikin apa sih namanya? Bikin set lokasinya. Kalau lagi kita misal kayak waktu itu kita syuting, kita pengen set lokasinya adalah kamar kos. Tapi dari sebentar ada telepon ya guys ya, sebentar. Oke, set lokasi. Jadi waktu dulu itu kita pernah bikin film, setnya tuh kamar kos. Tapi karena kita itu punya banyak sekali hambatan, kayak semisal kita udah sempat datengin kos pertama ditolak, kos kedua kita juga ditolak. Terus akhirnya kita scouting lagi lokasi muter, dan akhirnya kita nemuin lokasi itu ada di rumah teman kita, salah satu teman kita yang saat itu maksudnya kru kita juga gitu kan. Itu tuh rumah biasa sebenarnya, rumah biasa, dan ada satu kamar kosong. Itu bukan kamar ya, gudang Aslinya gudang kosong yang kita lihat tuh, wah ini bagus nih, cocok nih kalau dibikin gitu. Tapi emang waktu itu pantangannya tuh adalah gimana caranya merubah gudang yang banyak kayunya terus berantakan banget, jadi satu kamar yang layak gitu untuk disyuting. Dan itu kita berapa hari yang ngerjain itu ya? 2 hari. Jadi kita ngerjain 2 hari. Hari pertama itu kita ngeluarin barang-barang yang ada di gudangnya. Di gudang itu kita keluarin semua. Hari keduanya kita masang tembok-tembokan dari triplek. Semua itu kita susun dari, kita beli 2 triplek, terus kita paku. 1 coy. 2. Waktu itu tumbuk. Oh iya, ditumbuk kita ya. 2 triplek. Gini maksudnya, terus diganjel sama 2 kayu balok gitu. Terus akhirnya jadilah kamar kos-kosan ya. Terus bener-bener mirip kayak, bukan mirip lagi, tapi bener-bener kayak kamar kos asli gitu. Bener-bener jadi kamar kos yang sesungguhnya gitu. Ada kasur, ada meja, ada Kita lemari. kasur dari mana ya waktu itu ya? Apa? Kasur dari mana ya waktu itu ya? Kasur dari situ, dari kamar bawah itu. Oh, ya kamar bawah.
Dan yang paling susah adalah ini tantangannya, yaitu gimana, itu kan posisi gudang di lantai 2 ya tadi. Iya. Paling susah tuh adalah bawa si ininya, Oh, tripleknya naik gitu. Iya. Tripleknya kan lebar ya. Ya kok bayangin ya, triplek lebar, tangganya cuma seuprit. Oh berarti kalian ngangkatnya tapi ngangkatnya yang vertikal gitu ya? Iya. Ya, Iya. itu bertiga. Dan tangganya tuh bukan tangga yang naik tok gini loh. Ada beloknya gitu. Ada beloknya gitu. Ada loh, set. Itu susah banget, serius. Tapi itu jadi kisah unik sih. Iya, unik. Berat ya perjuangan kalian ini. Ya, perjuangannya berat. Sebenarnya ini perjuangannya sulit adalah cari lokasinya, karena lokasi awalnya bukan di situ sebenarnya waktu itu. Terus akhirnya kita cari-cari, ada tapi jauh. Ya udah aku bilang mending jauh daripada kita nggak dapet ya kan. Iya. Awalnya mau kamar kos-kosan bener, tapi yang ada cuman gudang. Ya udah, kita jadiin gudang itu ala-ala kamar kos gitu. Dan juga itu kita survei bener-bener nemu tuh hamin berapa syuting itu ya? 3 apa ya, Pak? Hamin Seminggu 3, enggak sampai seminggu, hamin 3 atau 4. Iya. Jadi kita ketemu cocok, besoknya kita langsung produser, kita beli alat-alat bla 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 bla, dan disusun, jadilah kamarnya. Dan jadilah kamar itu. Lanjut masih produksi, Iya. tapi dari kamu nih produksi. Mau nggak nanti suatu saat di calling sama siapapun itu untuk jadi ekstras atau jadi cameo di salah satu film gitu? Mau nggak? Jawabannya mau ya. Wes, mau, kita dapat talent 1 nih, Bro. Yes. Yes. Kita dapat talent 1. Main film horor, jadi genderuwo mau. Terlalu cocok, Cuk. Enggak, bercanda. Itu hijau aja. Oh iya. Gas. Enggak apa-apa. Abis ini langsung kita bikin di ceritanya. Misteri apa? Misteri genderuwo warna hijau. Warna biru. Oh, biru. Ternyata lebam-lebam. Kasihan itu. Ya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Yang kamu harapkan ketika kamu pertama kali ikut syutingan film apa? Aku lebih ke harapanku, aku kan orangnya kepo ya. Pengen coba baca skripnya gitu. Baca skripnya. Baca skripnya. Kasih dia bis PDF-nya langsung bis. Siap Kita membaca? suruh reading ya. Reading gimana? Langsung reading. Tapi jangan sekarang. Oh, jangan sekarang. Oke. Oke, kita ini dari sudut pandang ini lagi ya. Sineas lagi, kita berdua udah jarang banget ikut project film ya. Karena ya pertama saya sudah terlalu sering kerja, sudah terlalu sering mikirin ada beberapa bisnis lah. Jadi Punya tanggung jawab lain. lain. Yang lebih penting daripada produksi film. Tapi pasti ada lah. Nanti waktu buat bikin film Ada nanti. ya. Nanti ada, sebenarnya ada filmnya udah draft 1. Iya. Ada. Nanti ini filmnya ya dia juga main nanti. Dia juga main. Udah draft 1. Nanti belum tak lanjut sih, itu udah film 6 bulan. 6 bulan. Ya, aku bikin bukan Desember aku bikinnya, 7 bulan. Udah 7 bulan ini masih belum putus lagi, masih draft 2. Sabar ya. Karena filmnya film yang lumayan gede. Kompleks gue itu. Banyak sudut pandang. Kompleks ya. Bukan perumahan tapi. Wah. Ini lucu. Oke. Kira-kira mau ikut nggak nanti di project film ini? Boleh dong. Judulnya kita kasih tahu dulu, kita spill dikit. Spill. Judulnya tuh Renjana. Apa tuh? Itu masih jangan apa tuh nanti orangnya. Oh iya, sorry. Nanti orang-orang pada tahu, jangan dong. Masih rahasia. Spoilernya terlalu dini nanti. Ya, terlalu dini. Karena masih lama jadi masih rahasia ya guys ya. Intinya tentang film dua orang yang dulunya pernah ketemu, saling menyukai, tapi terhalang oleh jarak. Berat. Kayak saya sekarang di berat. Oke, tadi memori yang satu kepenuhan nih. Full. Ya. Kita lanjut tadi. Oke, kita lanjut ngobrolin tentang produksi. Film.
harapanmu tentang produksi pertama nanti apa? Di filmku nanti. Pengen baca skripnya dulu aja. Pengen baca skrip. Kenapa sepenasaran itu sama baca skrip? Karena kalau orang-orang apalagi aktor gede ya, baca skrip kan tebel banget. Oh ya. Kalau mungkin pengen yang mulai pasti kan lebih tipis. Jelas itu paling 2-3 halaman lah. Nah, 2-3 lembar, bukan halaman, lembar. nah di bagian narasinya aja. Dialog. Ya. Oh, oke. Harapan nanti gimana, Fis, buat produksinya kita nanti? Untuk produksi kita ini pertama yang harus benar-benar maksimalkan itu pertama di budgeting, karena kita kan produksi film besar di sini, jadi untuk persoalan budget kita nggak boleh sampai salah ya. Maksudnya itu ya biar hasilnya juga maksimal juga. Misalkan kita ditembak dengan budget yang besar tapi kita kayak rayu sponsor. Hah? Malah dikasih tahu nggak apa-apa biar Pinter sponsor. pinter ini. Silakan lanjut. Jadi misalkan kita dikasih budget gede itu kita ya bukannya kayak wah dapat budget gede nih, sewa yang paling bagus yang gini-gini, tapi kita kayak nggak nyisain buat yang lain gitu loh. Misalkan buat misalkan kita all in di sewa kamera, tapi kita untuk audio tuh yang biasa aja gitu kan. Oh, jadi nggak rata semua. Minum dulu. Jadi untuk harapannya sih lebih di situ. Terus untuk talent itu mungkin PR juga sih. PR buat kita karena gini ceritanya itu kan tentang anak-anak SMP. Yang dimana itu aku bikin dari true story-nya kita bertiga sebetulnya, berempat lebih tepatnya. Dimana waktu kita SMP, kamu ingat waktu kita ada study tour? Ada study tour? Iya. Itu sebenarnya kita ambil dari itu. Kan itu banyak banget ya muridnya, ada 60-an lah. Dan dimana di cerita ini nanti kita mau nyatuin 2 sekolah dengan jumlah murid yang sama. Sekolah gede ya itu. Sekolah gede. Salah satu sekolah di terbesar lah, terkenal dengan batik hijaunya. Iya, batik hijau dan banyak anaknya, muridnya banyak. Muridnya sangat banyak. Mulai bahaya dia. Ini gimana nih bahaya nih? Bahaya ini dia. Loh, muridnya banyak. Banyak memang. Iya. Kalau di seluruh Sudah. Indonesia. Lanjut yang Sudah. Sudahi semua bicara. Gimana harapanmu tentang film ini deh? Bukan tentang produksinya lagi ya, tentang filmnya ini sekarang. Yang pasti harapannya simpel aja, ya bagus. Oke. Simpel ya. Harapannya bagus. Publikasinya Itu nanti di post production itu nanti bahas itu. Filmnya aja dulu deh. Ya, aku berharap Yang kamu harapkan apa? Misal kalau aku ya, yang dari aku harapin sih bisa relate, terutama buat teman-temanku dulu, teman-teman kita di zaman SMP bisa relate gitu loh. Sesimpel itu aja sih. Karena ada satu scene yang memang yang sangat amat diingat banyak orang. Iya. Itu aku masukin. Gitu. Harapanmu, Fis? Harapanku untuk film ini kalau udah jadi. Pas produksi dong. Udah jadi, sorry. Pas udah jadi ya. Itu tolong. Sebentar ya, minta tolong dicasin itu catat di situ. Jadi harapannya adalah ya filmnya itu bisa dinikmati sama semua orang, semua umur ya. Pastinya. Semua umur sih enggak kayaknya. Semua umur enggak ya, kayaknya. nanti dipasang standar umurnya berapa? Standar R13 ya. R13. Ya, 13. intinya aku cuma pengen film ini bakal ditonton sama banyak orang. Terutama sih sama teman-teman kita ya. Ya. Kita berharapnya sama teman-teman kita karena itu relate sekali sama teman-teman kita. Film yang bagus itu bukan film yang kualitasnya itu produksi dengan budget tinggi, ya ada yang lumayan sih maksudnya. Film yang bagus itu yang banyak ditonton, karena berarti tandanya film yang banyak ditonton itu berarti memang berhasil. Dan banyak disukai. Benar. Dan banyak Disukai sama mayoritas orang gitu ya. Benar. Untuk harapannya seperti itu sih. Ini kenapa episode kedua jadi promo film sih? Film kita ya. Oke, lanjut, berarti ini habis ini Post production. Nah, ini post pro. Dimana production. waktu saat editor
berpusing ria. Menurutmu gimana kalau post production itu? Iya, masuk tahap editing lah. Editing yang pasti semangat. Aman. Masih bisa kok. Bisa hampir gantung diri dia. Bisa. Stroke ringan dikit. Stok kan gini tuh ngediting. Amin jangan. Jangan. Amin jangan. Jangan. Jadi goblok. Aduh. Terus selain itu deh, menurutmu post production tuh kayak gimana sih? Seperti orang apa? awam. Penayangan itu kayak promosi itu masuk post production loh. Ya publikasinya lancar lah nanti, publikasinya lancar. Bukan filmku ya ini ya, maksudnya Ya. tentang post production itu menurut Semuanya. Nanti bisa diakses oleh masyarakat banyak dengan gampang gitu loh. Oke. Masuk bioskop? Iya itu salah satu. Itu Keren. Kalau dari aku sih post production tuh waktu di saat yang cukup krusial ya. Bener. Cukup krusial juga. gimana tuh? Karena gini, kalau diproduksi atau di praproduksi, kita ada salah-salah dikit kita masih bisa benerin. Oke. Tapi kalau kita udah di post produksi, post pro, kalau misal ada scene atau shot yang salah, Nggak bisa dibilang. bisa bukan diulangin tapi lebih ke di Perbaiki. take ulang. Oh. Bukan diulangin lagi. Itu ya bener sih, diulangin lagi, di take ulang lagi. Tapi lagi-lagi kalau take ulang berarti budgetnya juga nambah. Iya. Itu sih. Dan gimana dari editor juga harus menyusun ceritanya sesuai apa yang director pengen. Apa yang mau disampaikan itu yang susah sih. Kalau dari editor sendiri gimana post production? Oke, jadi post production itu adalah waktu dimana semua itu sudah kelar. Rap is a rap. It's a rap. Dimana editor itu baru memulai kerjanya di situ. Itulah. Jadi dimana kok is a rap ada orang yang nggak senyum, itu editor Iya. pasti itu. Sudah 100% adalah editor. Editor. Oke, jadi untuk post pro itu tuh sebenarnya sama, krusial kayak gitu. Cuman dulu pernah ada pengalaman, cuman kita bukan jadi tim intinya, aku bukan jadi tim intinya, cuman terlibat di dalam satu produksi itu. Jadi kita tuh waktu itu kekurangan establish, yaitu establish hujan. Dan itu kondisi udah masuk ke post production, udah editing, bahkan udah hampir final kalau nggak salah ya. Terus belum masuk ke final, masih hampir ya, mungkin rough cut lah. Terus kekurangan establish karena waktu itu kan kebetulan waktu syuting itu kita cheating kan, dimana awalnya itu kita ngeset kayak nggak hujan gitu, cuman ternyata Awalnya cerah. Iya, cerah, cuman karena hujan jadi kita daripada nunggu lama akhirnya improvisasi. Jadi kita kayak cheating gitu. Jadi awalnya Bikin hujan. nggak hujan terus bikin hujan. Nah, cuman ketika sudah masuk ke post production itu dilihat kok ada yang kurang, kayak establish hujannya itu belum keambil lah. Terus hasil setelah itu editing udah masuk, karena ngerasa kurang besoknya langsung di retake lagi gitu. Jadi benar-benar ngunjungin ke tempat itu lagi, ngunjungin ke tempat lokasi syuting, kita ambil establish pas hujan. Ya itulah. Dan ya kurang lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk dibilang krusial itu tuh kalau untuk masalah kayak kekurangan shot establish atau gimana tuh menurutku masih bisa dihandle, kecuali kalau inti ya atau apa namanya masternya, shot master itu bakal susah sih. Pasti bakal ngubah alur cerita yang pertama, yang kedua bakal pusing editornya. Awas jatuh. Baru. Jadi Ramen. seperti itu kalau dari saya sebagai orang yang ya suka ngedit. Gua suka ngedit, memang editor. Tapi aku cukup senang sih, maksudnya terlibat sebagai editor. Ah, oke. Walaupun cuman 2 semester ya. 2 semester. Semester 3 nggak editor ya? Semester 3 aku VFX. Oh, VFX. Itu juga cuman nyoba gitu aja karena kan penasaran kan gimana sih VFX, ternyata ribet ya, laptopku sampai panas banget cuy. Ini kalau dilihat nanti laptop dia tuh meledak gitu loh, modelnya kayak menganga gitu gua. Ya. Saking. Mau explosion gitu. Iya, mau Iya. bentar lagi tuh Mau eksplosif. 2 gitu. Tapi ya gitu, post production menurutku tuh asik gitu karena pertama kita tuh jadi tahu gitu, kayak misalkan hal-hal yang gak kita tahu sebelumnya. Misalkan kayak aku nih, aku belum pernah nyoba efek ini, tapi setelah produksi kita jadi tahu kalau ternyata cara bikinnya gini, ternyata ribet banget ya. Misalnya pas aku jadi VFX artist tuh ternyata bikin
satu efek pohon yang keluar dari mulut gitu tuh itu ternyata seribet itu gitu loh. Bahkan harus di render sini, di tracking udah pasti, terus bla 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 ya pokoknya tuh ribet lah. Tapi setelah berhasil sama jadi seneng gitu kan. Wah anjir akhirnya aku bisa gitu. Bisa. Kayak mencapai sesuatu hal yang kita sebelumnya nggak bisa terus bisa tuh kayak anjir keren banget gitu. Alhamdulillah. Saya dapat VFX artis sekarang ya berarti ya. Iya. Nanti habis ini ya. Hah? Berarti challenge-nya tertujunya pada editor. Challenge-nya di editor. Karena challenge setiap ini ya. Karena kebetulan ini Yusuf juga belum begitu paham. Challenge-nya tiap role tuh beda-beda. Challenge-nya editor ya gimana caranya mereka rangkai cerita. Challenge-nya director gimana ngedirect seefisien mungkin menurutku sih. Karena aku pernah sekali jadi director. Enggak 2 kali. Dulu waktu zaman SMA pernah sekali. Itu memang untuk ngatur waktu biar efisien. Gimana cara kita ngatur waktu bareng talent, bareng kru, itu susah banget. Itu sih. Nah, nanti kita akan lakukan lagi. Nggak tahu nih kapan filmnya selesai ya. Yang tadi saya bilang rencana itu nantilah ya. Kita selesaiin dulu, kita mau cari alur cerita yang pas. Hah? Sponsor? Ayo lah. Kopiko? Nomornya ada di. Nomornya ada di. Langsung kontak aja kita di email di Kontak. bawah. Ini. Nah, itu walaupun toplesnya sosis tapi dalamnya Kopiko ya. Kopiko, yoi gitu. Ya, bagi satu. Kopiko, yo. Nah, Aku cinta Kopiko. aku cinta Kopiko. Karena Kopiko, kopinya Kopiko. Kopiko. Terus oke. Asik gak sih menurutmu kalau ikut film itu? Asik sih. Maksudnya dalam artian ketika kita menurutku ya ketika kita dapat job kita dapat job jadi aktor apalagi film besar pasti kan kita kenal orang-orang lebih banyak gitu, Menambah relasi. benar, Relasi dan koneksi. dan Hah? Weh, dan Loh, televisi. TV. Malah Salah. itu sensor tadi ya, itu Oke. dia tuh nggak ngomong betulnya. Tapi Kontrol aksi. oh RC control, remote control. kontrol dan persepsi Oh, persepsi. setiap orang. Persepsi itu ya. Yang apa? Spontan. Uhuy. Woi. Telat anjing. Ya udah. Kayaknya episode 2 seperti itu aja. Ya. Nanti kita ini jadwal lagi deh buat episode ketiga ya. Nanti kita bahas apa nggak tahu. Apa aja lah pokoknya. Apa aja lah intinya kita lagi nongkrong direkam kita Yeah. masukin YouTube dah gitu. Enggak ada skrip-skripan Nggak ada skrip-skripan nggak ada pokoknya. Apanya pokoknya barang. Ada apa alat kita syuting dah gitu deh. Ultraman. Ultraman. Yaudah gitu aja deh. Dan selamat tinggal dadah. Yo tepuk tangan.